Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ya, semoga kita semuanya sehat, tidak ada penyakit apapun, ya, bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih nuansa daring. Semoga segera kita dapat pembelajaran tidak daring atau luring atau tatap muka secara langsung segera ya. Langsung mawon ya. Untuk materi karena ini menyingkat waktu karena ada 17 slide yang harus saya sampaikan, suhu dan perubahannya. Masih ada tulisan yang saya sampaikan juga membahas soal. Kalian sambil membuka LKS halaman 75 tentang suhu dan perubahannya. Sudah? Suhu dan perubahannya. Ya. Suhu dan termometer. Pengertian suhu. Suhu itu apa? Nanti saya sambil lihat jam ya, nanti supaya agak cepat. Ini sampai jam 8:30. Pengertian suhu yaitu suatu besaran yang digunakan untuk mengukur panas atau dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Termometer itu ada kalanya menggunakan alkohol, ada kalanya menggunakan air raksa. Masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Nanti kita akan bahas secara detail. Untuk perbedaannya kita bahas dulu. Alkohol diberi warna agar dapat dibaca. Nah, ini alkohol. Kalau raksa tidak usah dikasih warna karena sudah mengkilap. Titik bekunya, alkohol kelebihannya titik bekunya seramin minus 114,6 derajat Celcius. Sedangkan air raksa titik bekunya minus 40 derajat Celcius. Ini titik bekunya alkohol luar biasa ini ya. Untuk titik didihnya, alkohol 78 derajat Celcius, sedangkan raksa adalah 358,58 derajat Celcius. Alkohol mudah didapat, tetapi untuk raksa sukar didapat. Harganya murah, raksa harganya mahal. Alkohol bukan zat yang beracun. Kalau raksa adalah termasuk zat beracun. Kelebihan raksa. Raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukuran menjadi teliti. Raksa mudah dilihat, raksa dapat mengambil panas dari suatu benda yang diukur, jangkauan suhu raksa cukup lebar tadi ya, sampai 358 derajat Celcius. Kemudian volume air raksa berubah secara teratur ketika terjadi perubahan suhu. Cepat ini, lebih cepat daripada alkohol. Kekurangan raksa, harganya mahal. Kemudian raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah karena cuma minus 40 derajat Celcius tadi nggih. Raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Berbahaya zat beracun ini. Kelebihan alkohol, pemuaiannya teratur, kemudian mempunyai titik beku yang rendah, dapat mengukur suhu dengan teliti, harganya lebih murah, lebih mudah didapat juga. Kekurangannya membasahi dinding kaca. Kalau air raksa itu ketika terkena dinding kaca, dia ketika turun otomatis turun, dia tidak membasahi dinding. Tidak seperti alkohol itu membasahi dinding. Kemudian mempunyai titik didih rendah, memerlukan panas yang besar untuk menaikkan suhunya. Termometer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa dilihat gambarnya dulu ya. Ini nanti ada keterangannya. Ada termometer klinis yang digunakan untuk badan. Ada termometer bimetal, 6B ini, kemudian termometer dinding atau ruangan. Termometer klinis digunakan di klinik oleh dokter.
Disebut juga termometer dokter atau termometer medis. Sebagian besar menunjukkan skala Celcius dan skala suhu Fahrenheit, tapi yang paling banyak itu Celcius. Dan beroperasi itu suhu manusia 35 sampai 42 derajat Celcius. Normalnya manusia ya sekitar 37. Kalau sudah 38 apalagi 40 lebih, apalagi ini musim corona ya, itu kalau masuk dalam ruangan dites pakai termometer tembak itu ya, itu sangat cepat, tapi kalau akuratnya tetap akurat termometer klinis. Itu kalau lebih dari 40 ya tidak boleh masuk ruangan. Nah, termometer klinis ini letaknya di mana? Bisa ditaruh di mulut, bisa ditaruh di ketiak. Nanti kalau masuk itu ada praktek biasanya ditaruh di mulut atau di ketiak. Tapi jangan ditaruh di ketiak dulu ya. Nanti setelah itu ditaruh di mulutnya temannya, jangan, itu kasihan yang mulut itu. Ada dua cara pengukurannya, di ketiak sama di mulut. Next, termometer Shigella-Eni yaitu termometer maksimum dan minimum. Ini dikenalkan oleh Shigella-Eni pertama kali, James Shigella-Eni kemudian dikenal dengan termometer maksimum minimum. Alat untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. Termometer ini dipasang dengan alat penunjuk skala yang terletak di atas permukaan air raksa. Bekerjanya adanya katup pada leher tabung. Jadi ada katupnya. Katup itu kayak penutup. Jadi ketika air raksa itu naik atau turun, dia katupnya akan ikut naik ya. Tapi ketika suhunya turun, itu dia katupnya tetap. Kecuali kalau kita goyangkan pipa kapiler U tersebut. Itu nanti bisa kembali lagi katupnya turun ke bawah. Tapi kalau tidak kita goyangkan dengan sangat kuat, dia akan tetap. Karena apa? Untuk mengukur suhu terendah sama suhu tertinggi dari suatu ruangan. Biasanya itu pengukurannya sekitar jam 7 malam. Bisa diambil, diketahui panas, suhu tertinggi sama suhu terendahnya daerah tersebut, seperti itu. Biasanya di pemerintahan itu ada untuk mengetahui bahwa cuaca hari ini itu panasnya minimum sekian, kemudian tingginya sekian, seperti itu. Next, termometer bimetal. Termometer bimetal mekanik adalah sebuah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang mempunyai koefisien termometer bimetal mekanik adalah sebuah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien Moe berbeda yang dikeling atau dipelat. Jadi yang satu itu adalah koefisiennya tinggi, yang satu koefisiennya rendah. Itu untuk apa? Kalau memoe, ya, ini di sini ada keterangannya. Next ya. Prinsipnya itu apabila suhu berubah menjadi tinggi, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien Moe-nya lebih rendah. Sedangkan jika suhu mengalami menjadi rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang Moe-nya lebih tinggi. Prinsip ini digunakan pada saklar otomatis pada di jalan-jalan itu ada siang, ada malam. Nanti kalau siang otomatis lampunya mati sendiri. Karena apa? Nanti akan memendek. Bimetalnya akan memendek, jadi tidak ada arus listrik. Kemudian ketika malam dia otomatis akan hidup lagi. Seperti itu. Kemudian di mana lagi melengkung kok mendek, melengkung. Kemudian di mana lagi di setrika. Setrika itu ada saklar otomatisnya, ketika panasnya sangat tinggi, nanti otomatis dia akan mati karena modelnya seperti ini, melengkung ini ya. Jadi kalau gini itu kena, kemudian melengkung menuju koefisien tadi ya. Otomatis seret kayak gini tidak kena. Nah, otomatis listriknya tidak sambung, tapi lampunya diatur hidup, seperti itu.
Yang selanjutnya termometer ruang, alat untuk mengukur suhu ruangan. Termometer ini terletak pada tembok, biasanya ditaruh di tembok, mempunyai skala minus 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Tapi Indonesia ini rata-ratanya kalau derajat normalnya itu sekitar 20-25. Kalau sampai 50 derajat Celcius kalian saya yakin tidak berani pakai baju ini. Saking panasnya. 50 derajat Celcius. Ini belum pernah terjadi di Indonesia. Kalau minus 0 derajat Celcius itu masih ada terjadi. Ya, di daerah pegunungan, di daerah Dieng itu masih terjadi ada. Tapi kalau sampai minus 20 kelihatannya belum pernah ya. Kemudian bisa dilihat skala termometer. Ini bisa lihat satu-satunya. Nah ini ya. Celcius ini ya. Saya terangkan dulu. Celcius titik tetap bawahnya 0 derajat Celcius. Jadi air ora panas, ora atis, kalian masukkan termometer nanti akan 0 derajat Celcius. Titik tetap atas 100 derajat Celcius. Jadi air mendidih itu 100 derajat Celcius. Itu. Ini kalau dicolok pakai termometer Celcius otomatis seperti itu. Lah, menunjukkannya 0 derajat Celcius itu sama dengan 30 derajat Fahrenheit. Dan 0 derajat Reaumur. Itu ada titik bawahnya sama titik atasnya. Bisa dibaca ya. Lah, satu-satunya skala termometer yang tidak memakai derajat itu adalah Kelvin. Jadi Celcius itu derajat Celcius, Fahrenheit itu derajat Fahrenheit, Reaumur itu derajat Reaumur. Tapi kalau Kelvin karena itu adalah besaran pokok, yang Celcius, Fahrenheit, Reaumur itu adalah besaran turunan, maka tidak yang Celcius, Fahrenheit sama Reaumur memakai derajat, yang Kelvin tidak. Nah, ini besarannya pokok ya. Besaran pokok ada 7. Salah satunya itu suhu, yaitu Kelvin yang digunakan. Konversinya ini bisa ditulis untuk memudahkan dalam, saya kasih waktu 1 menit ya, ditulis dulu ya bisa. Konversi satuan suhu ditulis. Ini untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nanti saya kasih triknya. Sudah ditulis semuanya ya. Saya kira cukup ya. 1 menit. Konversi satuan suhu. Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu ada tambahan rumusnya minus 32. Sedangkan Kelvin ada tambahan rumusnya minus 273. Perbandingannya kalian harus hafal ini. Sementara belum hafal, tidak apa-apa, nanti dihafal di rumah, di pondok ya. Sudah ditulis semuanya ya. Konversi satuan suhu. Nah, lanjut. Sekarang kalian buka LKS halaman 75. Semuanya. Biar LKS-nya terpakai ini. Kalau enggak saya imbangi dengan LKS nanti LKS-nya nganggur malah buat mercon ya nanti. Dalam LKS, sudah semuanya nggih? Dalam LKS diketahui ada sebuah suhu derajatnya 50 derajat Celcius. Ini kuncinya mengerjakan soal eksak itu seperti itu. Kita tahu yang dihitung apanya. Kalau masalah ceritanya itu hanya untuk apa ya, memodifikasi biar soal itu seakan-akan menarik.
Kadang-kadang malah dibuat bulat-bulat oleh pembuat soalnya. Kalau saya itu membuat soal, biasanya murid yang paling dablek saya tulis itu, biar terkenal ini ya. Itu untuk apa ya? Untuk modifikasi saja. Sebetulnya itu kuncinya cuma di angkanya, yang diketahui apanya, yang ditanyakan apanya, kemudian yang perlu dijawab itu yang mana. Kuncinya eksak itu seperti itu. Yang pertama, yang ditanyakan reamur. Nah, ini masih bisa dilihat bisa sambil melihat di LKS, juga sambil melihat di monitor ya, konversi satuan suhu. Reamur diketahui, sudah saya tuliskan ini, tapi kalian tidak tahu ini dari mana tidak tahu ya. Itu sudah ada jawabannya, tidak usah saya buat lagi. Tapi itu dari mana bisa dijawab? Yang pertama reamur, bisa kelihatan ya? Kelihatan ya Pak? Ini. Bon? Mohon ya. Reamur diketahui ada tadi dalam soal 50 derajat Celcius. 50 derajat Celcius diketahui itu Celcius berapa? Konversi satuan suhunya. Celcius itu 5, ditulis Celcius 5 ya. 5. Reamur yang ditanyakan reamur Celcius banding reamur. Berarti 5 banding 4. Paham ya? Dimasukkan Celciusnya 50, reamurnya belum diketahui, 5 banding, dilihat ya di monitor, 5 banding 4. Kemudian kita kali silang 50. Itu mixernya. Nah, ngeten. 50 kali 4 berapa? Kemudian dibagi 5, hasilnya 40 derajat reamur. Saya kira bisa dimengerti nggih. Dari mana 40 derajat reamur? Itu dari situ perhitungannya. Nih, tinggal 2 menit waktu kita. Nanti misalkan ada pertanyaan satu, kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Selanjutnya, yang kedua B. Tinggal. B itu Fahrenheit. Tadi diketahui Celciusnya 50 derajat Celcius. Berarti Celcius per Fahrenheit. Padahal Fahrenheit itu ada berapa tadi? F-32. Berarti Celcius dibagi per F-32 sama dengan 5, Fahrenheitnya 9. F-32 sama dengan 9 kali silang ya. Kali 50 dibagi 5. Otomatis mendapat 90. Kita masukkan, berarti F32 kita masukkan dari ruas kiri menuju ruas kanan. Kalau dari ruas kiri itu minus, otomatis di ruas kanan menjadi positif. Min 32 ditambah 32, hasilnya Fahrenheit sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah, bisa dipaham ya? Ini waktunya tinggal 1 menit pas ini saya kira. Yang ketiga Kelvin. Ini paling mudah perhitungannya. Karena Kelvin diketahui itu perbandingannya adalah nilai konversinya 5. Celcius nilai konversinya 5. Karena 5 sama 5 berarti tidak usah dihitung. Kelvin itu 50 derajat Celcius. Karena perbandingannya 5:5, maka tidak usah dihitung. Karena diketahui Celcius ini 50 derajat Celcius, otomatis C. Karena Kelvin minus 273, kita masukkan ke ruas kanan menjadi plus 273. 50 ditambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Saya ulangi lagi, 323 Kelvin, tidak pakai derajat. Dapat difaham ya? Demikian dari saya tentang apa? Tentang konversi satuan suhu, ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin. Apabila ada pertanyaan boleh masuk. Ya, boleh masuk satu aja ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak
Pak Saiful Anam sudah menjelaskan begitu banyak berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ada juga tadi masalah konvensi satuan suhu dan lain termometer juga semuanya sudah dibahas oleh beliau. Memang kalau dipikir agak-agak sulit, tapi kalau dipelajari nanti pasti akan terlalu mudah begitu.